Selamat pagi Sri Kandi STC. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton. Pada video ini saya akan menjelaskan faktor-faktor produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi diperlukan barang-barang yang memungkinkan dilakukannya produksi, yaitu tanah atau sumber daya alam, tenaga manusia, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan atau keterampilan pengusaha. Jadi poin-poin di sini itu akan digunakan dalam proses produksi. Jadi ini saling terkait. Ya, sumber daya alam, tenaga manusia, modal berupa uang, bisa berupa mesin, keterampilan ini saling berkombinasi atau saling melengkapi untuk menghasilkan yang namanya barang atau jasa. Gitu ya, kata kuncinya di situ. Nah, perlu diketahui teman-teman, dalam ilmu ekonomi faktor produksi itu terdiri dari 4 macam. Nah, kira-kira apa? Kalau kita melihat foto atau gambar yang ada di video ini, di sini kira-kira faktor produksi apa yang sudah muncul di sini? Ya, tepat di sini yang sudah kelihatan adalah faktor produksi tanah atau sumber daya alam. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya, ada 4 macam itu apa saja. Nah, pertama tanah atau sumber daya alam. Nah, faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Maka sebagai generasi muda, Pak Anton pesan bahwa kita harus menjaga tanah kita atau bumi kita, harus kita rawat, karena ini salah satu faktor pokok yang digunakan dalam proses produksi. Kenapa pokok? Bayangkan kalau perkebunan atau pertanian sudah ada tidak ada lagi lahan yang bisa ditanami misalnya. Apa yang terjadi? Kita kelaparan, tidak ada makanan yang bisa kita makan. Oke ya, jadi kita harus menjaga, melestarikan alam kita. Nah, tanah atau sumber daya alam itu contohnya apa saja? Bisa tanah. Tanah dapat digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, ya, mendirikan bangunan pabrik dan seterusnya. Yang kedua, air. Air ini juga merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi umat manusia. Contohnya, air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Sarana angkutan air, mungkin ada yang tinggal di Kalimantan. Di sana banyak sekali sungai besar yang bisa digunakan sebagai transportasi. Ya, sebagai sarana berikutnya ya. Setelah itu juga dapat digunakan sebagai usaha perikanan. Itu ya. Terus selain air ada sinar matahari. Nah, contohnya kalau kita berhenti di lampu merah itu ya, kita bisa menggunakan sinar matahari itu untuk sumber tenaga listrik. Yang keempat, udara. Udara ini juga sangat membantu bagaimana, contohnya ya, dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Ya, penyegar ruangan, sarana penghubung udara dan seterusnya. Dan yang kelima, barang tambang. Di Indonesia sangat banyak sekali barang tambang yang bisa kita tambang begitu ya. Tetapi ingat, kita juga harus menjaganya. Di Papua banyak di sana. Di Kalimantan juga banyak sekali mineral, kandungan mineral yang ada di sana. Oke, itu tanah ya. Yang kedua adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini merupakan faktor produksi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan faktor produksi yang lainnya. Tanpa tenaga manusia atau tenaga kerja, itu semua proses produksi tidak akan berjalan
dengan baik. Walaupun pabriknya sudah modern, tetapi tetap membutuhkan yang namanya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Contoh tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja. Ada tenaga kerja terdidik seperti dokter, guru, insinyur, begitu ya. Yang kedua ada tenaga kerja terampil. Contohnya ada tukang listrik, montir, sopir ya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya penjaga sekolah misalnya. Nah, nanti silahkan teman-teman tambahi sendiri ya. Nah, selain menurut kualitasnya, tenaga kerja itu juga dapat dibedakan menurut sifat kerja. Ada tenaga kerja rohani, berarti ini seperti konsultan, pengacara, editor, begitu ya. Terus juga ada tenaga kerja jasmani. Contohnya ada tukang las, pengayuh becak, sopir. Nah, ini yang menggunakan fisik. Kalau yang rohani tadi menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Sedangkan kalau jasmani ini lebih kepada fisik. Oke, ini tenaga kerja yang kedua ya. Berikutnya faktor produksi modal atau kapital. Nah, di samping faktor produksi alam dan tenaga kerja, proses produksi pun memerlukan faktor produksi lain berupa peralatan, mesin ya. Mesin itu salah satu contoh dari modal. Selain itu ada juga pinjaman bank, pinjaman luar negeri ya. Ada bahan-bahan baku ya, mesin, bangunan, pabrik, ini merupakan faktor produksi modal. Tanpa ini juga tidak bisa berjalan suatu proses produksi. Dan yang terakhir, faktor produksi yang keempat adalah faktor produksi skill atau kewirausahaan, atau bisa juga disebut sebagai keahlian. Sebagai contoh, dalam video ini ada gambar apa ini teman-teman? Koki ya. Nah, antara satu dengan yang lainnya pasti memiliki keahlian yang berbeda-beda. Ya. Jadi ada skill yang dimiliki itu antar satu individu dengan individu yang lain itu pasti berbeda-beda. Nah, keahlian ini tentunya akan digunakan dalam proses produksi itu untuk mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Oke, baik. Semoga apa yang saya sampaikan tentang faktor-faktor produksi ini dapat dipahami dengan jelas. Terima kasih. Sekian dulu video tentang faktor-faktor produksi.